Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal buat topik santai yang sudah lama ketunda, yaitu tentang pengalaman kalian yang merasa diserang fanbase suatu anime atau sekedar keresahan melihat fans suatu anime. Semua cerita yang gue kumpulkan di sini diambil dari DM Instagram dan juga community post yang sudah gue posting sekitar akhir tahun 2020 kemarin. So, mari kita mulai. Pertama ada sebuah komentar yang sangat menarik dari akun YouTube Ciu Ciu. Isi komentarnya bisa kalian baca sendirilah dengan cara ngepost video ini karena gue bakal sebutkan inti komentarnya aja. Orang ini kesal dengan bocil sok tahu. Bocil bukan dalam artian umur, melainkan kedewasaan dalam berkomentar. Dia ngomong kalau dirinya adalah seorang kontributor di situs terjemahan light novel Bakasuki yang sudah berkecimpung sekitar 5 tahun lamanya dan merasa sudah cukup paham dengan cerita yang dia terjemahkan karena seorang translator pasti membutuhkan effort yang lebih jika ingin mentranslasi suatu cerita. Nah, suatu saat, ada bocil yang ngajak dia debat dengan argumen, "Gua sudah baca semua light novelnya yang Indo, lu tuh nggak ngerti apa-apa." Padahal orang yang dia katain ini adalah orang yang nge-translate bacaan si bocil itu. Nah, ini adalah suatu fenomena yang sudah sering banget gue temuin di kolom komentar video review anime ataupun playlist kata mereka. Gue sudah sering nemu netizen yang berkomentar seperti, "Hanya orang bodoh yang ngomong anime ini jelek, IQ lu rendah sih, makanya nggak paham ceritanya," dan segala macam kalimat indah lainnya. Dari sini kelihatan betapa mudahnya seseorang melabeli orang lain ketika perbedaan pendapat terjadi. Padahal kalau kita coba mikir sebentar aja, apa jaminan kalau orang yang dikatain tolol dan IQ rendah itu ternyata beneran lebih rendah daripada orang yang berkomentar? Pernah nggak kita mikir kalau mungkin, dan tentu saja sangat mungkin, orang yang kita katain itu justru lebih sukses, lebih cerdas, dan lebih hebat daripada kita? Gue sudah baca banyak review jelek ketika ngebuat video kata mereka, dan kalau gue translasikan review mereka ke bahasa Indonesia, bisa-bisa setiap review berisi 2-4 lembar opini. Kalau mereka memang tolol, lalu orang tolol macam apa yang cukup hebat untuk ngebuat sebuah opini yang masuk akal dengan kosakata yang rapi tanpa cacian atau makian dengan durasi sepanjang itu? Bandingkan dengan tipe orang yang cuma bisa ngomong satu kalimat, fix orang yang ngomong anime ini jelek tolol. Nah, hal ini sama dengan yang dialami Ciu Ciu. Emang gak ada salahnya lu ngomong gue udah baca semua light novelnya yang Indo, tapi yang salah itu lanjutannya ketika dia ngomong lu gak ngerti apa-apa. Seperti yang gue bilang tadi, bisa saja orang yang dikatain ternyata lebih besar dan hebat daripada yang ngatain. Lalu ketika ini sudah terjadi, justru yang bakalan malu ya kita sendiri. So, kedepannya berhati-hatilah ketika ingin melabeli orang lain. Komentar berikutnya gue ambil dari DM Instagram. Untuk semua DM dari Instagram, gak bakal gue sebutkan ID-nya. Di sini dia bercerita keresahannya melihat fanpage musiman yang sering muncul hanya untuk mencari insight doang. Dia juga ngirimin bukti screenshot DM dengan salah satu admin yang dia cap sebagai FP musiman dan isinya cukup ngebuat gua kaget. Ya intinya dia berargumen kalau postingan negatif lebih menguntungkan daripada postingan positif karena mengundang banyak atensi. Gue sih heran yang ngebaca DM ini, meskipun gue punya konten yang emang berpotensi mengundang komentar negatif seperti playlist kata mereka, tapi gue udah berupaya di setiap awal video untuk menjelaskan tujuan playlist itu, walaupun tetap aja kemunculan komentar negatif tidak bisa dibendung. Kalau tujuan gue cuma pengen nyari atensi sebanyak-banyaknya, gue bakal buat playlist itu sebagai playlist tetap. Cuma setelah beberapa video, gue pun capek sendiri melihat komentar negatif yang terus-menerus muncul. Capek dalam artian gue malas ngeliat orang yang komen toksik seakan-akan gue menghina suatu anime, padahal udah dijelasin kalau video ini bukanlah video penghinaan. Nah, berkaca dengan kondisi gue, melihat komentar negatif itu melelahkan sekaligus menyenangkan karena gue bisa ngumpulin komentar-komentar lucu. Tapi ujung-ujungnya gue juga malas kalau terlalu banyak komentar negatif beredar di kolom komentar. Sehingga gue nggak bisa memahami kenapa ada orang-orang yang dengan sengaja memancing atensi negatif hanya demi insight. Emangnya enak bro terkenal dari hal yang buruk? Kalau gue sih nggak mau ya. Selanjutnya ada DM yang bercerita kalau dia kesal dengan fanpage anime yang bawa-bawa unsur sara dengan embel-embel tidak menghina, padahal jelas-jelas hal tersebut menghina salah satu agama atau ras tertentu meskipun dibalut dalam candaan. Lalu ujung-ujungnya diakhiri dengan kalimat "of baperan". Oke, gue sebenarnya punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kata baperan. Entah kenapa kata baperan sekarang dipakai untuk mendiskreditkan seseorang yang ingin membela ketika dirinya diserang dengan argumen orang lain atau ketika ada argumen yang ingin disanggah. Seakan-akan ketika lu diserang dalam suatu forum, lu hanya boleh menerima tanpa membalas. Kalau melawan, berarti lu baperan. Tapi ya udahlah, kapan-kapan aja lah gua bahas ini lebih panjang. Nah, untuk perkara candaan yang terkesan menghina, hal ini sebenarnya bukan cuma di FP anime. Gue sering ngikutin podcast stand up komedian, dan salah satu argumen mereka tentang cara membedakan candaan dengan hinaan adalah takaran kelucuan. Kalau suatu jokes lebih banyak hinaan daripada lucunya, maka jatuhnya bakal jadi hinaan. Kalau jokes itu lebih banyak lucunya daripada hinaannya, maka jatuhnya bakal jadi candaan.
Memang perkara ini agak subjektif sih, tergantung seberapa besar tingkat toleransi kita terhadap suatu hinaan. Jadi gua nggak bisa berkomentar banyak tentang hal ini. Tapi kalau kalian punya opini sendiri, silakan tulis saja di bawah. Ya intinya, perkara sara itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya bro. Lanjut lagi, masih dari DM Instagram. Intinya, dia bercerita tentang kesenangannya karena diajak masuk ke grup WA berisi sesama wibu. Tapi setelah masuk, dia merasa kurang nyaman dengan isi chat yang sering diselingi bahasa Jepang, bahkan ketika toksik. Karena merasa khawatir, dia pun mengingatkan para member agar grup itu berjalan dengan normal. Pada akhirnya dia kena bully dan di-kick dari grup. Untuk hal ini, gua rasa yang salah sih emang elu bro. Suatu grup itu tentu punya aturan mereka masing-masing. Jadi ketika ada member baru yang bergabung, maka dia yang harusnya berbaur dengan kondisi di dalam grup itu. Karena kalau kita yang baru gabung dan kita juga yang mengomentari kebiasaan mereka, itu terkesan seperti kita adalah orang yang so asik yang ngerusak kesenangan mereka. Saran gua, nggak semua grup punya aturan main yang sama. Lu yang suka ngetoksik, ketika masuk ke grup yang isinya orang-orang yang gak suka toksik, pasti bakal merasa risih dan begitu pula sebaliknya. Makanya, lu harus bisa memilih grup apa yang ingin lu masuki. Dulu gue pernah gabung grup WA 7 Night dan gue posting garam habis ngegacha. Gue pun langsung ditegur karena ternyata grup tersebut gak suka nebar garam. Akhirnya gue menyesuaikan dan menghormati aturan mereka. Ya walaupun gue sekarang udah pensi 7 Night sih. Berikutnya masih dari DM nih. Intinya, isi komen ini mirip dengan mayoritas komentar orang-orang lain mengenai perkara suatu fanbase menyerang fanbase anime lain. Entah karena kesal melihat suatu fanbase terlalu mendewakan animenya, atau kesal melihat tingkah laku para fansnya yang suka ngetoksik di forum orang lain. Dia pun mencoba nge-roast suatu postingan dengan maksud menyindir orang lain, tapi malah fans dan pembuat postingan itu ke-trigger dan ngebuat dirinya dicap bocah toksik. Untuk hal ini gue nggak bisa membenarkan kedua belah pihak. Untuk pihak admin dan fans yang ke-trigger, ini connect dengan komentar pertama tadi, yaitu kita terlalu mudah melabeli orang lain. Dan untuk lu yang mencoba roasting, lu emang harus siap disalahpahami sih bro. Kalau kalian sudah ngikutin gue cukup lama, pasti sadar kalau terkadang gue suka menyelipkan sesuatu yang berbeda di beberapa video. Terkadang gue niru intro orang, terkadang gue satir, kadang juga gue marah-marah, dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah video gue yang nge-roasting Overlord anime game. Di situ gue sengaja menggunakan pembawaan yang berbeda, nada yang berbeda, bahkan kosakata yang tidak lazim sebagai penanda kalau video ini cuma sekedar satir. Tapi tetap aja, ada banyak yang salah paham dan mereka tidak menonton sampai habis lalu ngegas di kolom komentar. Kalau sekedar video dengan suara sejelas itu saja orang bisa salah paham, apalagi cuma sekedar tulisan tanpa konteks yang bisa dibaca dengan nada yang berbeda tergantung mood si pembaca. So, gue sangat menyarankan untuk mengurangi tipe komentar seperti ini. Jangan salahkan suatu fanpage kalau mereka ke-trigger, karena tidak akan ada asap tanpa adanya api. Dan komentar terakhir bakal gue ambil dari community post. Gue nemu sebuah komentar yang sangat menarik dari Hairul Rijal Kalis yang mengaku sebagai admin grup anime di FB. Isi komentarnya cukup panjang, jadi susah buat gue screenshot. Intinya, dia adalah admin suatu grup anime dengan rule yang cukup ketat, di mana semua anggotanya harus tahan banting. Contohnya, siap diserang balik kalau mereka duluan yang menyerang. Nah, suatu saat, ada orang yang ngepost rekomendasi anime tanpa caption yang jelas. Dari sini kelihatan kalau sepertinya grup ini juga punya rule jika ingin memposting sesuatu. Si admin ini kemudian menanggapi postingan itu dengan berkomentar, baru keluar dari goa apa gimana nih? Kemudian terjadilah percakapan antara si admin dengan si pembuat post. Lalu datang orang lain yang disebut si B dan berkomentar kalau apa yang dilakukan admin terkesan intimidatif. Hingga mereka berdua pun berdebat dan kata makian pun keluar. Singkat cerita, si B pun leave dari grup. Dari sini bisa kita lihat, seperti yang gue bilang tadi, setiap grup atau fanpage pasti punya aturan mereka masing-masing. Ada yang memperbolehkan toksik sebebas-bebasnya, ada yang melarang toksik, dan ada juga yang seperti ini, yaitu boleh toksik asal siap ditoksikin balik. Dari sini kita bisa melihat perspektif yang benar-benar terbalik dengan kasus di nomor 3 tadi. Kalau di kasus ketiga dia merasa risih dengan isi grup dan berkomentar. Nah, kalau di kasus ini, si admin grup merasa baik-baik saja hingga akhirnya muncul orang yang merasa risih dan memulai perdebatan. Ya intinya saling memahami aja dimanapun kita berada, karena biasanya setiap tempat memiliki aturannya masing-masing. So, itu tadi secuil komentar yang gue ambil dari sekian banyak komentar yang sudah kalian berikan. Ingat ya, gue sama sekali tidak menjelekkan suatu fanpage atau grup apapun di video ini. Kalaupun ada yang merasa tersinggung, itu sudah di luar kuasa gue. Tapi setidaknya gue sudah mencoba menyampaikan dengan cara yang netral dan sama sekali tidak menyerang kelompok tertentu. Kalaupun ternyata kalian tersinggung, gue minta maaf. Gue pun setuju dengan komentar kalian yang berkata, orang-orang yang toksik hanyalah sebagian kecil atau bisa dibilang oknum dari keseluruhan fanpage. Semakin besar suatu fanpage, tentu semakin banyak potensi untuk dimasuki orang-orang yang toksik. Dan tidak menutup kemungkinan kalau orang yang merasa diserang adalah orang yang bersalah karena dia memulai perkara itu terlebih dahulu.
Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Semoga kalian paham dengan maksud video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari makhluk Mars numpang lewat. Ada dari Dakimakuranya Albedo, Bang. Masih dari Dakimuranya Albedo, titik 2V. Ada dari Ice Bear, Bang, ngomong arah-arah dong. Arah-arah. Dan terakhir ada dari si anak magang, Ola Sensei, baru bisa nyawer nih. Yo, olah. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.